Hey 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 sahabat Oculus, kali ini kita akan membahas tentang silent respect. Bagaimana cara pemimpin muda menaklukkan yang lebih tua tanpa teriak, tanpa takut. Kamu muda, pangkatmu baru, tapi anak buahmu lebih senior, lebih lama, mungkin juga lebih sinis. Dan kamu tahu, mereka tidak membencimu, mereka hanya belum melihat alasan untuk menghormatimu. Lalu kamu mulai bertanya, haruskah aku jadi galak? Haruskah aku sok dewasa? Haruskah aku paksakan wibawa biar dianggap pemimpin? Tidak. Kamu tidak perlu mendominasi. Kamu hanya perlu membuat mereka merasa aman di bawah kendalimu. Pemimpin muda sering gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka terjebak antara dua pilihan ekstrim, terlalu keras atau terlalu lembek. Padahal rahasianya ada di tengah-tengah. Kuasai rasa hormat tanpa kehilangan jati diri. Strategi diam-diam pemimpin muda yang efektif. Yang pertama, kuasai data, kuasai arena. Di dunia senioritas, kamu tidak bisa menang dengan umur, tapi kamu bisa menang dengan fakta. Contohnya demikian. Saya sudah review laporan vendor 3 bulan terakhir, dan ini insight-nya. Sekali dua kali kamu bicara dengan output, mereka akan pelan-pelan diam dan mulai mendengar. Yang kedua, undang mereka berbicara, lalu kendalikan arah. Contohnya demikian. Pak Seno, Bapak kan paling lama pegang proyek ini. Boleh saya tahu pandangan Bapak dulu? Tunggu dan dengarkan. Lalu belokkan diskusi ke solusi versimu. Mereka merasa dihormati, tapi kamu tetap mengarahkannya. Yang ketiga, gunakan humility mirror untuk menyusup tanpa penolakan daripada koreksi langsung. Coba berikan refleksi. Contohnya demikian. Waktu saya lihat cara Ibu handle vendor minggu lalu, saya jadi belajar satu hal penting. Sekarang kamu terlihat rendah hati, padahal sedang memperkuat influence. Yang keempat, rayakan mereka, tapi dengan gaya kamu. Contohnya demikian. Sprint minggu ini kelar H-2 karena Mas Bimo nge-push dokumen lebih awal. Tulis di grup, sebut nama, beri spotlight. Karena semua orang menghargai orang yang menghargai mereka. Yang kelima, bangun otoritas lewat konsistensi emosi. Jangan berubah jadi singa hanya karena panik. Jangan lemas hanya karena ditekan. Suara pelan, tatapan tenang, tapi sikap konsisten. Itu bukan kurang tegas, itu tanda kamu sedang mengatur ritme permainan. Yang keenam, tunjukkan bahwa kamu tidak bisa digoyang di satu hal. Pilih satu prinsip, pegang mati. Misalnya, saya bisa terima pendapat apapun, asal datanya bisa dipertanggungjawabkan. Sekali kamu melanggar, habis. Sekali kamu tegak, pengaruhmu tumbuh dalam diam. Yang ketujuh, ajari mereka tanpa mereka merasa diajari. Kalau kamu lebih ahli dalam hal baru, tools, teknologi, sistem, jangan pamer. Contohnya demikian. Ini saya ada ide kecil, mungkin bisa bantu Bapak Ibu hemat waktu ngerjain ini. Letakkan solusi, jangan paksakan. Biarkan mereka merasa itu keputusan mereka sendiri. Yang kedelapan, sadar bahwa rasa hormat tidak diberikan, tapi dipanen. Kamu tidak akan langsung dianggap pemimpin, tapi tiap keputusan adil, tiap gestur rendah hati, tiap solusi konkret itu benih. Dan ketika mereka mulai bilang, terserah Mas aja saya ikut, kamu tahu mereka sudah percaya. Kamu tidak perlu suara keras, tidak perlu status besar. Yang kamu perlukan hanya satu, keberanian untuk memimpin dari dalam, tenang, tapi tak tergoyahkan. Karena pemimpin sejati bukan yang membuat orang tunduk karena takut, tapi yang membuat mereka mengikuti karena mereka percaya. Kalau kamu pemimpin muda yang sedang berjuang dapat respect, ceritakan tantanganmu di komentar. Tag teman kerja yang lagi belajar pimpin tim. Save video ini untuk hari di mana kamu merasa tidak cukup pantas. Thank you.